Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih berikanlah hati kepada kami untuk rindu menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tema renungan saat ini adalah pantulan cermin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang penjelajah yang pergi ke alam liar di Afrika. Di antara berbagai barang bawaan, dia membawa 2 buah cermin berukuran besar. Ketika tiba di tengah hutan, penjelajah itu menaruh cermin itu pada 2 pohon yang berhadapan ketika dia sedang mempersiapkan penjelajahannya. Lalu dia memperhatikan seorang penduduk asli datang menghampiri satu dari cermin itu dengan tombak di tangannya. Penduduk asli itu mulai menusuk-nusuk cermin itu dan pada akhirnya membuat sebuah gerakan untuk membunuh lawan yang dia lihat di cermin itu. Penjelajah itu lalu berjalan ke arah penduduk asli dan menanyakan mengapa dia meremukkan kaca cermin itu. Penduduk asli menjawab, "Dia bermaksud membunuh saya, jadi saya bunuh dia lebih dulu." Penjelajah menerangkan pada pria itu bahwa bukan itu maksudnya cermin dibuat. Kemudian penjelajah itu membawa penduduk asli itu pada cermin satunya yang masih tersisa dan menunjukkan padanya kegunaan dari sebuah cermin, yaitu untuk bisa melihat jika rambutnya tersisir rapi, untuk melihat apakah cat di wajahnya sudah tepat, dan untuk melihat bagaimana besarnya ototnya kini. Penduduk asli itu kini begitu terpesona ketika cermin itu mampu menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Saudara yang terkasih, bukankah demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Orang lain di sekitar kita bagaikan cermin yang dapat memantulkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada diri kita. Bila kita sedang marah karena sesuatu hal, tanpa kita sadari, kita mungkin sedang memantulkan kemarahan itu kepada orang lain yang mungkin sedang berhadapan dengan kita, sehingga orang tersebut bisa menjadi ikut marah akibat sikap kita kepadanya. Semakin mereka marah, maka semakin marah pula kita kepada mereka, karena kita cenderung tidak ingin dikalahkan dan lebih baik mengalahkan orang lain terlebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, bila kita sedang bergembira, kita juga akan memantulkan kegembiraan dan keceriaan itu kepada orang lain yang mungkin sedang bersama-sama dengan kita, sehingga orang lain akan ikut menjadi gembira karena kita. Semakin orang lain bergembira, maka semakin bergembira pula kita jadinya.
Karena hidup kita ini bagaikan pantulan cermin. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, sikap apakah yang akan kita pantulkan terhadap orang lain di sekeliling kita? Apakah kemarahan, kesedihan, kekecewaan, atau sukacita, kasih, pengharapan, dan kebaikan? Mari kita selalu bersikap positif sehingga dapat memantulkan hal-hal yang baik dari diri kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Sehingga apa yang kita pantulkan itulah yang akan kita terima. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Dan apa yang akan kita kembangkan itulah yang akan kita terima kembali. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter yang baik agar dalam hidup kita dapat tercermin nilai-nilai yang baik sehingga melalui kita orang lain diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukanlah kami untuk dapat memiliki karakter yang baik sehingga seluruh kepribadian kami dapat memancarkan kasih-Mu pada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan memulihkannya. Bagi yang sakit atau lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah pertolongan kepada kami, agar apa yang boleh kami kerjakan hari ini boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.